Hari ini, kita mau bahas salah satu karakter paling keren, paling kuat, dan paling bandel dalam dunia sastra, Sun Wukong. Yuk, kita bedah tuntas kisah epiknya. Tapi, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus paham dulu seberapa dahsyat sih dia ini. Sun Wukong itu punya kekuatan dan sihir yang ya ampun hampir nggak kebayang. Kekuatan sebesar inilah yang nantinya jadi pemicu ambisi dan pemberontakannya yang luar biasa itu. Pertanyaannya, gimana caranya seekor kera biasa bisa jadi sehebat itu sampai berani nantang para dewa? Nah, kekuatan ini nggak dikasih gratis, dia rebut sendiri. Lewat ambisi yang gila-gilaan, belajar mati-matian, dan ya, ego yang selangit. Oke, mari kita mulai dari awal. Cerita kita ini berawal jauh di masa lalu, di sebuah gunung mistis yang penuh dengan bunga dan buah-buahan. Dia ini lahirnya unik banget, dari telur batu ajaib yang selama ribuan tahun menyerap energi kosmik. Ada energi yin dari bumi dan yang dari langit. Dalam filosofi Taoisme, perpaduan sempurna dari dua kekuatan inilah yang jadi sumber kehidupan. Jadi, bisa dibilang, dia lahir dari intisari alam semesta. Dan gak butuh waktu lama, dia langsung nunjukin kalau dia itu pemimpin alami. Cuma dengan satu aksi nekat, lompat ngelewatin air terjun deras buat nemuin rumah baru, dia langsung dapat gelar Raja Kera dan kesetiaan dari semua kawanannya. Tapi, jadi raja aja ternyata nggak cukup buat dia. Suatu hari, dia lihat salah satu temannya mati karena tua. Sejak saat itu, dia jadi terobsesi. Obsesinya cuma satu, mengalahkan kematian. Dia pun berkelana jauh buat cari cara. Akhirnya, dia nemu seorang guru Tao yang sakti mandraguna. Dan setelah berbulan-bulan dia nunggu di depan gerbang kuil, nunjukin kegigihannya, sang guru akhirnya luluh dan setuju buat ngajarin dia rahasia-rahasia menuju keabadian. Nah, jadi gini, setiap 500 tahun itu ada 3 bencana dari langit yang bisa mematikan makhluk abadi sekalipun. Untuk ngatasin ini, gurunya ngajarin dia 72 jurus transformasi bumi. Inilah asal-muasal kekuatan berubah wujudnya yang legendaris itu. Tapi gurunya ini bijaksana. Dia lihat ada bibit kesombongan yang bahaya banget dalam diri Wukong. Makanya dia kasih peringatan keras. Tapi ya, seperti yang bisa kita tebak, nasihat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setelah punya ilmu, dia balik ke kerajaannya. Tapi dia sadar, dia butuh senjata yang sepadan. Jadi, dia pergi kemana? Ke istana Raja Naga Laut Timur. Di sana, dia meminjam, atau lebih tepatnya maksa minta, harta paling berharga sang raja. Sebuah pilar raksasa, penstabil lautan, yang bisa membesar dan mengecil sesuka hatinya. Oke, sekarang Sun Wukong punya senjata sakti dan ilmu keabadian. Apa yang terjadi? Tentu saja, egonya meledak, dan dia mulai menantang, ya, semua dewa di surga. Tindakan pemberontakan pertamanya yang paling gila, dia turun ke dunia bawah, ke neraka. Di sana, dia ngamuk dan maksa para pencatat takdir buat menghapus namanya dan nama semua kera dari buku kehidupan dan kematian. Bayangin, dia seenaknya ngubah takdir alam semesta. Kabar ini sampai ke telinga Kaisar Langit yang tentu saja pusing. Biar Wukong anteng, dia ditawarin pekerjaan di surga. Kedengerannya keren kan? Tapi pas Wukong tahu jabatannya cuma pelindung kuda surgawi alias tukang jaga kuda, wah amarahnya meledak tak terkendali. Karena merasa dihina, dia ngamuk besar-besaran di surga. Dia mencuri dan makan semua buah persik keabadian. Nggak cuma itu, dia minum semua arak surgawi sampai habis. Dan puncaknya, dia menelan semua pil kehidupan abadi milik Lao Tzu. Hasilnya, dia jadi punya 3 lapis keabadian. Hampir mustahil buat dibunuh. Dengan kekuatan barunya, dia jadi makin nggak terkalahkan. Dia mendeklarasikan perang terbuka melawan surga. Sendirian, dia ngalahin 100.000 prajurit langit. Sampai-sampai Kaisar Langit yang udah putus asa harus minta bantuan dari kekuatan yang paling tinggi. Akhirnya, dia berhasil ditangkap. Mereka coba cara pamungkas, dimasukin ke tungku peleburan dewa selama 49 hari. Harapannya, dia bakar hancur lebur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Api itu justru bikin dia makin kuat. Dan sebagai bonus, matanya jadi mata emas berapi yang bisa melihat menembus segala kejahatan. Melihat kekacauan ini, akhirnya sang Buddha sendiri yang turun tangan. Tapi dia nggak langsung menyerang. Dia malah nawarin Wukong tahta yang selama ini diincarnya, hanya dengan satu taruhan sederhana. Disinilah kesombongan Wukong kena batunya. Dengan kecepatan supernya, dia melesat ke ujung alam semesta. Tapi dia nggak sadar. Dia nggak pernah benar-benar pergi dari telapak tangan sang Buddha.
sebuah kekuatan tak terbatas yang menampung seluruh alam semesta di dalamnya. Dan sebagai hukuman atas arogansinya, Sang Buddha mengubah telapak tangannya menjadi sebuah gunung yang menggurung Sang Raja Kera di bawahnya selama 500 tahun. 500 tahun berlalu dalam kesendirian. Akhirnya, Sun Wukong ditawari sebuah kesempatan. Kesempatan untuk bebas, tapi syaratnya dia harus mengabdi pada orang lain. Jalan penebusannya ternyata adalah memakai kekuatannya yang luar biasa itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melindungi seorang biksu suci yang lemah dalam sebuah perjalanan suci ke India. Ironis kan? Dalam perjalanan epik, perjalanan ke barat ini, kekuatan Wukong jelas jadi kunci. Tapi bukan cuma itu. Dengan mahkota emas di kepalanya yang bisa bikin dia kesakitan kalau nggak patuh, dia pelan-pelan belajar. Belajar tentang kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Sambil melawan 81 rintangan bersama rekan-rekannya. Jadi, setelah seumur hidupnya dia habiskan untuk melawan surga, justru lewat pengabdian dan pengorbanan inilah dia akhirnya mencapai pencerahan. Dia mendapatkan tempat sejatinya di antara para dewa bukan dengan paksaan, tapi dengan kebajikan. Dia menjadi Buddha Petarung Jaya. Kisah perjalanannya ini dari seorang pemberontak yang sombongnya minta ampun sampai jadi pelindung yang tercerahkan. Ini ninggalin kita satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya hakikat dari kepahlawanan? Nah, itu sesuatu yang menarik buat kita renungkan.